Bab 561, 2 tahun dan 6 kemenangan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhao Zijun berkata, saya melihat bahwa Anda adalah benih biji melon. Agak sulit untuk melihatnya. Anda dapat melihat berapa banyak benih yang telah dibuat di tanah. Hati-hati ketika Direktur Kuno melihat ketika dia pergi ke toilet. Menghukum Anda karena menyalinnya 100 kali aturan kebersihan di sekolah. Petik 2. Wu Jie mendengar ekspresi terdiam, dan berkata, oke. Saya tidak akan pergi lagi. Bajingan itu juga memberi Anda pelatihan untuk mengambil kotoran. Ambil boneka berbulu dan angkat ke ketinggian politik. Anda benar-benar merepotkan. Petik 2. Hehehehe. Semua orang di sekitar mereka secara alami tertawa pada saat yang sama. Pertandingan di lapangan juga sengit. Skor kedua tim meningkat. Dapat dikatakan bahwa mereka menggigit dengan erat. Para siswa di setiap kelas yang menonton di pinggir lapangan juga bersorak. Kecuali siswa di kelas yang sesuai, kelas lainnya hanya untuk bersenang-senang. Siapapun yang bermain dengan baik secara alami akan bersorak untuk yang lain. Babak pertama pertandingan segera berakhir, 2 tahun dan 9 poin dalam 2 tahun, sementara unggul 2 tahun dan 6. Namun, kedua belah pihak merasa bahwa kebugaran fisik di babak pertama pertandingan menurun sangat cepat, dan di babak kedua mereka tidak tahu apakah mereka dapat terus bermain dengan intensitas ini. Dengan kemajuan permainan, Han Weidong terus mengingat di buku catatannya sendiri, karena baginya, ini bukan hanya permainan, tetapi dia juga akan bermain di Liga Basket Sekolah Sekota selama liburan musim panas. Pertimbangan susunan pemain, apakah tim dapat mencapai hasil tergantung pada kinerja anak-anak ini. Namun, saat mencatat berbagai data, Han Weidong juga mencatat nama Feng Xiaohua. Anda harus tahu bahwa Feng Xiaohua adalah salah satu penemuan Han Weidong yang paling tidak terduga dalam permainan ini. Pemain universitas, tidaklah aneh untuk bermain di level dasar. Tetapi aneh bahwa Feng Xiaohua bukan anggota tim sekolah, yang harus membuat Han Weidong sangat memperhatikan. Karena Feng Xiaohua tidak buruk dari posisi menembak atau kecepatan menembak. Dapat dikatakan bahwa ini memberi Han Weidong kejutan yang tak terduga. Tampaknya meskipun para siswa di sekolah menengah pertama semuanya pandai belajar, mereka tidak dikecualikan dari banyak tiran sekolah. Beberapa orang memiliki beberapa bakat dalam olahraga. Han Weidong sudah memiliki rencana, jika Feng Xiaohua ini dapat mempertahankan kondisi baik ini di pertandingan berikutnya. Kemudian di pertandingan basket musim panas, tim Anda akan memiliki pilihan baru. Selama jeda, gadis-gadis basket kedua tim juga datang ke lapangan dengan antusiasme menari. Para pemain kedua tim menampilkan program mereka yang disiapkan dengan cermat, yaitu untuk menyemangati semua orang di kelas mereka. Para pemimpin sekolah dan guru juga merasa bahwa program itu sangat baru. Tentu saja, dia tidak bertepuk tangan atas tepuk tangannya. Dan para siswa di sekitar mereka semua bersemangat untuk melihatnya. Jarang sekali melihat begitu banyak gadis kelas 1 berkumpul untuk melakukan pertunjukan bersama. Meskipun mengenakan seragam sekolah untuk mendapatkan bola bunga adalah hal yang standar, itu terlihat agak tidak mencolok. Tetapi bagaimana mengatakan gadis-gadis ini juga wanita cantik yang bisa berteriak di tahun ajaran. Han Weidong juga tidak menyangka bahwa ada pertunjukan seperti itu di tengah-tengah, dan dia juga tertarik. Bagaimanapun, permainan musim panas juga membutuhkan tim pemandu sorak. Jika gadis-gadis ini kuat, mereka dapat mengajukan permintaan ini. Kepada Huang Yan, saya yakin itu juga merupakan pilihan yang baik. Waktu istirahat telah berakhir. Babak kedua secara resmi dimulai. Setelah kedua tim kembali bermain, hanya ada sedikit perubahan dalam taktik dasar. Anda harus tahu bahwa sebagian besar tim adalah kapten dan pelatih. Dengan tidak adanya detail taktis apapun, itu dapat memastikan bahwa taktik dasar tidak menyimpang. Ini sudah merupakan efek yang baik. Bagaimana mungkin ada terlalu banyak perubahan dalam taktik? Saat babak kedua pertandingan berlanjut, kekuatan fisik pemain kedua tim menurun drastis. Mereka sama sekali bukan pemain profesional, setelah konfrontasi berintensitas tinggi di babak pertama. Di babak kedua, kedua tim pada dasarnya tidak bisa bergerak. Kekuatan fisik Ma Jinpeng bisa dikatakan paling menurun. Dia tidak bermain lama di babak kedua, dan dia benar-benar tidak bisa berlari.
Dia hanya bisa mengajukan istirahat. Begitu Ma Jinpeng keluar lapangan, kekuatan pertahanan pemain berusia 9 tahun itu langsung turun. Su Hao, Zheng Suming, dan Feng Shaohua, mereka bertiga sensitif dan mendapati bahwa mereka tampaknya memiliki lebih banyak ponsel. Namun masalahnya sekarang adalah mereka bertiga sangat lelah sehingga pada dasarnya mereka tidak bisa berlari. Namun, 3 orang, bagaimanapun juga, memiliki lebih dari 1 orang. Pemain utama Chen Ji, yang berusia 2 tahun dan 9 tahun, juga menghadapi masalah fisik. Ketiganya berdiskusi dan berencana untuk beristirahat secara bergantian. Selalu ada 2 orang di lapangan untuk menghadapi Chen Qi sendiri. Meskipun kebugaran fisik Song Hao sangat baik, tembakan Song Hao tidak bagus. Tanpa Chen Qi dan Ma Jinpeng, Song Hao hanya dapat dianggap sebagai pemain kecap. Dengan 2 lawan 1, Chen Qi tidak berada di bawah banyak tekanan, tetapi pemain pengganti di timnya benar-benar tidak terlalu kuat. Dia hanya bisa menancapkan giginya untuk bertahan dalam permainan. Dengan keberhasilan penekanan taktis, tingkat tembakan di tahun kedua dan 6 tahun telah meningkat secara signifikan. Skala kemenangan juga bergeser ke sisi 2 tahun dan 6 tahun. Sepanjang babak kedua, kedua kubu meminta banyak time out dan pergantian pemain. Dapat dikatakan bahwa pada akhirnya, pada dasarnya mereka tidak dapat berlari. Namun, tahun kedua dan 6 tahun selalu mempertahankan kekuatan utama di lapangan, dan tahun kedua dan 9 pemain pengganti masuk ke lapangan, dan tingkat tembakannya sangat rendah. Mereka hanya bisa berjuang keras. Tentu saja, pertahanan juga memengaruhi tahun kedua dan 6 pertandingan. Penurunan persentase tembakan kedua tim di pertengahan babak kedua pada dasarnya tidak dapat dijamin, tetapi dengan keuntungan beberapa orang dalam 2 tahun berikutnya, keunggulan lintas istirahat berangsur-angsur pulih, dan tingkat tembakan keseluruhan tahun kedua dan 6 meningkat lagi. Pada tahap akhir, bahkan jika Ma Jinpeng dan Chen Qi bermain pada saat yang sama, tidak ada cara untuk terus bersaing dengan 3 poin ofensif dari 2 tahun dan 6 tahun dalam kebugaran fisik. Pada akhirnya, ketika peluit dibunyikan di akhir pertandingan, kedua pertandingan berakhir dengan keunggulan 6 poin untuk mengakhiri seluruh permainan. Ketika semua pemain di tahun kedua dan peluit kedua dibunyikan, mereka bersorak keras. Dalam pertandingan pertama yang sulit, mereka bertemu lawan terkuat dan akhirnya menang, yang juga membuat semua pemain tahun kedua dan 6 orang bersemangat, merasa seolah-olah mereka telah memenangkan kejuaraan. Di akhir pertandingan, Han Weidong menutup buku yang telah diingatnya dan bangkit dan meninggalkan tempat duduk. Meskipun permainan itu sendiri cukup tidak puas dengan masalah fisik Ma Jinpeng dan yang lainnya, tetapi ini adalah masalah perangkat. Keras dan sulit bagi wanita pintar untuk membuat makanan tanpa nasi. Tidak ada solusi sama sekali. Ketika para pemimpin sekolah melihat bahwa kompetisi telah berakhir, mereka secara alami bangkit dan meninggalkan stadion bersama. Dan para siswa yang menonton pertandingan di lapangan juga pergi setelah para pemimpin kelas yang diatur oleh para guru di setiap kelas. Setelah sebagian besar orang pergi, gym menjadi sunyi lagi. Sekelompok anggota Zhang Yu adalah anggota panitia penyelenggara perencanaan bola basket. Setelah pertandingan, wajar saja jika mereka meninggalkan peralatan pembersihan dan penyelesaian. Meskipun Zhang Yu, sebagai pemimpin panitia penyelenggara, malu untuk duduk sendiri. Malas, tentu saja membantu. Ketika Zhang Yu sedang sibuk mengemasi barang-barang, dia mendengar suara berkata, "Wakil Presiden Zhang. Saya tidak berharap untuk mengurus sanitasi. Anda juga bertanggung jawab." Zhang Yu Wenyan mendongak, melihat Feng Shaohua berdiri tidak jauh darinya, menatap dirinya sendiri. Tentu saja, ekspresi di wajahnya seperti senyuman, tetapi itu cukup menjijikkan, dan pemain 2 tahun, 6 tahun, dan 2 tahun 9 di sekitarnya juga melihat diri mereka sendiri pada saat yang sama, mata mereka sedikit penasaran. Orang macam apa Zhang Yu? Orang-orang ini pada dasarnya saling kenal. Dapat dikatakan bahwa banyak orang sangat ingin tahu tentang Zhang Yu, yang dapat menjadi tokoh sekolah di kelas 1. Zhang Yu tidak merasa malu di mata semua orang, tetapi menatap Feng Shaohua dan berkata, "Bersihkan saja. Aku rasa aku tidak berbeda dari yang lain." Feng Shaohua berkata sambil tersenyum, "Meskipun kamu bisa mengatakan ini. Tapi menurutku itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pekerjaan. Kamu hanya perlu memahami pengaturan tugas. Jika semuanya mengarah ke garis depan, semuanya akan mudah kacau." Benarkah?
Zhang Yu belum berbicara, Wu Jie datang dan berkata dengan keras, "Hei, nak. Kamu sangat sombong. Apa yang akan dilakukan bos kita dan masih menggunakanmu untuk mengajar?" Feng Shaohua melirik Wu Jie. Seorang pemain berusia 2 tahun 6 yang berdiri di sebelah Feng Shaohua segera berkata dengan keras, "Gendut. Siapa kamu? Berani berbicara dengan pengawas kami seperti ini?" Zhao Zijun dan Cai Bin juga meletakkan pekerjaan mereka dan mengelilingi mereka di sekitar Zhang Yu. Kedua kelompok orang itu saling memandang. Wu Jie berkata tanpa rasa malu, "Apa hebatnya pemimpin regu Anda? Bos kami juga pemimpin regu. Dia ingin seseorang berbicara kepadanya dengan sopan, dan dia harus mengunci mulutnya. Dia kurus dan kurus. Dia juga ingin menjadi bos dan tidak memiliki berat badan beberapa pon atau 2 pon. Apa?" Kata-kata Wu Jie membuat marah sekelompok anak berusia 2 tahun dan 6 tahun. "Apa yang kamu katakan? Pria gendut, kamu terlalu sombong. Sebagai anak sekolah, berani berbicara dengan senior seperti ini. Cepat dan akui bahwa kamu mendengarnya." Sekelompok orang di kelas 12 secara alami juga terlalu bermusuhan. Mereka membalas dengan keras, "Pelajar sialan, kamu pikir kamu siapa? Tidak, kotoran ayam besar, bos pura-pura. Mari kita bicara tentang rambut." Kedua geng itu bisa dikatakan saling balas, dan mereka tidak akan menyerah satu sama lain, dan kedua kelompok orang yang sedang menonton kelompok 2 tahun yang ramai itu juga bermata besar dan bermata kecil, mereka tidak dapat mengetahui apa situasi saat ini. Kebisingan di sekitar itu kacau. Tentu saja, Zhang Yu tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut seperti ini, dan segera berkata dengan keras, Oke. Semua diam. Setelah mendengar ini, Wu Fatzi dan timnya langsung tenang, dan anak berusia 2 tahun dan 6 tahun itu berbicara beberapa patah kata di mulut mereka. Zhang Yu memandang Feng Shaohua dan berkata, "Wakil Presiden Feng, sebenarnya, dalam hal pekerjaan, dia memiliki gaya pribadinya sendiri. Jika Anda suka mengatur orang lain untuk melakukan sesuatu, sisa waktu akan ceroboh dan Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Saya masih suka mengambil rute dekat dengan orang saya. Jika Anda ingin berpura-pura menjadi bos, saya sarankan Anda masih mencari waktu dan kembali ke kelas Anda untuk memulai kelas." Oke, setelah mendengarkan Feng Shaohua, dia yakin bahwa dia membenci orang yang berlawanan, dan kemudian dia berkata dengan dingin, "Zhang Yu, Anda benar-benar baik seperti hati dan paru-paru keledai. Baiklah, karena Anda tidak menghargainya, maka saya tidak tahu harus berkata apa lagi, itu tidak ada artinya. Sayang sekali lawan pertandingan berikutnya bukan kita, saya harap level basket Anda sama dengan Anda." Setelah itu, saya melihat beberapa orang di sekitar tim berkata, "Ayo pergi." Ketika kata-kata Feng Shaohua berakhir, beberapa orang dari 6 tim dalam 2 tahun melirik orang-orang di kelas 12. Tentu saja, orang-orang di kelas 12 juga secara alami saling melirik. Kedua kelompok itu terikat secara resmi. Song Hao berdiri di samping. Jika dia tidak merobek wajahnya secara langsung dengan Zhang Yu, dia secara alami tersenyum dengan Zhang Yu, dan berjalan melewatinya. Tetapi ketika Chen Qi dan Ma Jinpeng lewat, mereka pertama kali melihat setelah melihat Zhang Yu, dan kemudian mengangguk dengan Cai Bin, bagaimana dia bisa menjadi rekan satu tim, tentu saja, menyapa. Setelah Wu Jie melihat sekelompok orang pergi, dia melihat ke belakang dan berkata kepada Zhang Yu, "Bos, Feng Shaohua itu cukup sombong. Tampaknya hubunganmu dengan serikat mahasiswa tidak baik." Zhang Yu menggosok hidungnya dan berkata, "Tentu saja itu tidak baik. Apakah aku akan terlihat seperti memiliki hubungan yang baik dengan cacat otak seperti itu? Oke, ayo terus berkemas." Ketika semua orang di sekitarku mendengar ini, mereka segera bubar dan terus mengambil alih lokasi. Song Hao dan timnya berjalan bersama. Chen Qi tiba-tiba berkata, "Song Hao, bagaimana dengan bola Zhang Yu?" Song Hao tidak menyangka bahwa Chen Qi akan tiba-tiba menanyakan hal ini, dan berpikir sejenak, dan berkata, "Aku tidak tahu. Tapi menurutku itu tidak bagus. Karena aku belum mendengar apa yang hebat darinya dalam olahraga. Lihat tinggi badannya, mengerti? Laki-laki sebesar itu tidak mudah dicari, harusnya dibuat-buat." Chen Qi mengangguk, dan ekspresi aneh muncul, aneh juga mengatakan bahwa tim Cai Bin. Bisakah kedua orang ini menyingkirkan Lin Jun dan Sue Ken? Ma Jinpeng menyela, tidak ada yang aneh. Ketika tangan Lin Junbao,
tembakannya mengerikan. Sue Ken harus mengatakan bahwa layup ofensif cepat itu oke, dan kecepatan tembakan jarak menengah juga rata-rata. Dua orang muda tidak stabil. Mungkin juga Kai Bin tersingkir saat tidak beruntung. Chen Qi menganggukkan kepalanya dan berkata, kelihatannya seperti ini. Tapi kita sudah kalah dalam satu pertandingan. Kita harus merencanakan taktik kita besok. Saya pikir kita harus berjuang sekuat tenaga. Istirahat cepat, masalah fisik ini benar-benar papan pendek. Ma Jinpeng mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah sekolah pada sore hari berikutnya, kelompok kelas 12 makan malam dan pergi ke pusat kebugaran bersama mereka. Sebagian besar siswa yang menonton pertandingan juga datang ke gym satu demi satu. Karena ada tim kelas 1 di malam hari, selain kelas 12, kelas tahun pertama juga mengambil beberapa kelas untuk menyemangati tim tuan rumah. Para pemimpin sekolah tidak memiliki banyak orang pada hari pertama, hanya Jia Jilin dan Gu Changping yang datang ke lapangan permainan. Tentu saja, sebagai guru kelas, Li Yunliang juga harus datang ke tempat kejadian untuk menonton pertandingan. Pada saat yang sama, banyak guru di grup D kelas 1 juga datang ke gimnasium untuk menonton kesenangan itu. Han Weidong masih datang ke gimnasium. Sebagai pelatih kepala tim sekolah di sekolah menengah pertama, wajar untuk melihat bagaimana Chen Qi dan yang lainnya dan Kai Bin bermain. Lin Jun dan Sue Ken datang ke gedung olahraga, melihat sekeliling, dan tanpa sengaja menemukan bahwa Han Weidong sedang duduk di samping. Tentu saja, keduanya segera berkumpul bersama. Pelatih Han, Anda di sini. Lin Jun tertawa. Pelatih yang baik, Sue Ken juga berkata dengan tergesa-gesa. Han Weidong menatap keduanya dan mengangguk, dan berkata, duduklah. Mereka berdua berkata, oh, dan duduk di sebelah Han Weidong. Setelah Han Weidong melihat keduanya duduk, dia berkata, mengapa kalian baru menonton pertandingan hari ini? Mengapa kalian tidak datang kemarin? Lin Jun berkata, kemarin kelasku mengadakan ujian matematika. Guru tidak memberikan cuti. Han Weidong mengangguk dan berkata, masih benar untuk belajar dengan giat. Ngomong-ngomong, Lin Jun, bagaimana kamu dan Sue Ken bisa tersingkir? Apakah kamu tidak merasa hari itu? Lin Jun Dao, untuk mengatakan bahwa permainan terasa cukup bagus pada hari pertandingan. Kita dapat mengatakan bahwa Sue Ken dan aku telah memainkan yang terbaik dalam permainan itu. Hanya saja tim lain bermain lebih baik. Kami tidak kalah. Han Weidong menunjukkan ekspresi yang tidak terduga, dan berkata, oh, itu dia. Lalu siapa yang menyingkirkanmu? Su Hao, atau Chen Qi? Lin Jun membuat ekspresi tak berdaya dan berkata, bukan Su Hao atau Chen Qi. Aku pikir kedua tim mereka takut mereka tidak dapat menyingkirkan kita. Apa yang kita kalahkan dari tim Kai Bin? Kai Bin. Han Weidong mendengar ekspresi terkejut, berkata, Kai Bin begitu hebat. Dengan dia saja, bisakah kalian berdua tersingkir? Lin Jun hendak berbicara. Sue Ken, yang berada di sebelahku, berkata dengan tidak sabar, bagaimana Kai Bin bisa begitu kuat. Bahkan, dia bermain hampir seperti biasanya. Di kelas Kai Bin ada orang cabul bernama Zhang Yu. Hebat, menurutku itu hampir sama dengan pemain profesional. Pada dasarnya, mereka bisa menyerang, bertahan, dan menembak, dan kami hampir dikalahkan olehnya sendirian. Han Weidong tidak dapat dihindari terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, apakah ada orang sekuat itu di sekolahmu? Lin Jun mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, pelatih, Anda belum menonton pertandingan itu, dan Anda tentu tidak percaya. Mengatakan anak itu benar-benar tidak sehebat itu. Jika Anda tidak percaya padaku, pertandingan ini akan memilikinya. Orang yang memakai kaos nomor 9 itu, Anda akan tahu saat memulai permainan. Setelah mendengar kata-kata itu, Han Weidong segera mengalihkan perhatiannya ke Zhang Yu, yang mengenakan kaos nomor 9, dan melihatnya dengan saksama, berkata, dia cukup tinggi. Apakah dia bermain di tengah? Lin Jun mengangguk dan berkata, iya, dia adalah pemain tengah. Tapi menurutku dia serba bisa, dan dia tidak terlalu cepat. Persentase tembakannya sangat tinggi, dan tidak masalah posisi mana yang dia mainkan. Dan celupkan, sela Sue Ken, apakah dia bisa melakukan dung dengan tinggi badannya? Han Weidong tampak bingung. Apa yang dikatakan Han Weidong adalah bahwa dia telah beralih dari pemain basket menjadi pelatih. Secara alami mengetahui ambang batas untuk melakukan dung. Di antara siswa sekolah menengah,
mereka yang bisa melakukan dung jarang. Melihat ekspresi Han Weidong, Sue Ken masih tampak sedikit tidak percaya, dan buru-buru berkata, "Pelatih. Apa yang saya katakan itu benar. Dan saya melihatnya dengan Lin Jun. Saya belum pernah melihat siapapun melakukan dung di lapangan. Pertandingan itu adalah pertama kalinya saya melihat seseorang melakukan dung." Ekspresi Sue Ken canggung. Pada saat yang sama, Lin Jun mengangguk dan membantu memastikannya. Setelah Han Weidong mengetahui fakta yang mengejutkan ini, dia mengalihkan perhatiannya ke tubuh Zhang Yu lagi, dan ekspresi ketertarikan di wajahnya semakin kuat. Para pemain di kedua sisi lapangan juga menyelesaikan latihan pemanasan dasar saat waktu pertandingan semakin dekat. Setelah pemanasan selesai, setelah istirahat sebentar, mengikuti peluit wasit, para pemain kedua tim datang ke lapangan untuk berdiri. Mengikuti tepuk tangan meriah dari pinggir lapangan, pertandingan akan segera dimulai. Zhang Yu dan Ma Jinpeng datang ke tengah lapangan dan saling memandang. Tinggi badan Ma Jinpeng lebih tinggi dari Zhang Yu, dan dia dianggap sebagai orang tertinggi di sekolah. Namun, berbicara tentang tubuh, Ma Jinpeng lebih kuat dari Zhang Yu, dan dia lebih seperti center yang berkualitas daripada Zhang Yu. Wasit datang ke tengah keduanya dan meletakkan peluit di mulut sebelum melempar bola basket ke atas. Ma Jinpeng dan Zhang Yu lepas landas hampir bersamaan, tetapi Zhang Yu lepas landas dengan sangat cepat. Bola basket ke backcourt-nya sendiri. Setelah Pan Jianfei mendapatkan bola, dribble datang ke frontcourt dalam 2 tahun. Song Jian, yang bertanggung jawab untuk bertahan dan melawan Pan Jianfei, secara alami menyambutnya. Pan Jianfei melihat situasi di lapangan dan melihat Zhang Yu berlari untuk menangkap bola, dan secara alami mengoper bola basket di tangannya. Setelah Zhang Yu menerima bola basket, Ma Jinpeng, bek lawan, juga membungkuk. Ma Jinpeng tersenyum setelah mendekati Zhang Yu dan berkata, "Zhang Yu, meskipun kamu adalah kader serikat mahasiswa, kamu tidak ingin aku memberimu muka seperti apa yang harus diselamatkan. Karena di mataku, kader serikat mahasiswa bukanlah apa-apa." Zhang Yu menepuk bola, dan dia tertawa dan berkata, "Kamu punya banyak omong kosong. Kamu ingin menghentikanku dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu." Setelah berbicara, dia segera menggerakkan tubuhnya dan berbalik ke samping dengan bola, bermaksud break dari satu sisi. Ma Jinpeng dengan peka menemukan gerakan berputar Zhang Yu, segera menyunggingkan senyum, menyesuaikan arah pada saat yang sama, dan menyambut posisi terobosan Zhang Yu. Tetapi ketika tubuh Ma Jinpeng bergerak, dia langsung berteriak, "Tidak." Ternyata Zhang Yu hanya tindakan palsu pada saat yang sama. Sambil bergerak mendatar, dia berbalik dan berbalik ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama, satu lengan menghalangi lengannya. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu melintas Ma Jinpeng hampir seketika. Di sekitar, sangat cepat, dapat dikatakan bahwa ini adalah kesan terakhir dari tindakan Zhang Yu dalam pikiran Ma Jinpeng. Oh, di pinggir lapangan, Han Weidong melihat tindakan terobosan Zhang Yu dan segera menunjukkan ekspresi tertarik. Untuk mengetahui bahwa Zhang Yu baru saja berbalik dan membuat terobosan, itu hampir 90 menit untuk tindakan tengah yang khas. Tindakan tengah profesional seperti itu relatif jarang bahkan di tim kota. Siapa pemuda ini yang begitu muda? Pikiran Han Weidong merasa sangat ingin tahu. Ketika penyerang tahun kedua melihat kuda Zhang Yu menerobos, ia harus meninggalkan Cai Bin yang bertahan dan berlari ke keranjang untuk menebus pertahanan. Tetapi ketika Zhang Yu dan penyerang lainnya segera bersandar bersama, tiba-tiba sebuah lintasan yang dipercepat, dan pada saat lintasan itu, ruang netral kecil yang ditarik dari sisi lawan mengoper bola ke Cai Bin di belakang, dan Cai Bin telah lama terbiasa dengan metode passing Zhang Yu, mengambil bola dengan mudah, lepas landas, kelas 12. Mencetak 2 poin di pembukaan. Di tengah sorak-sorai siswa kelas 1, semua orang di kelas 12 memberikan perayaan tos dengan senyuman, dan Zhang Yu berlari di samping Ma Jinpeng ketika ia kembali ke pertahanan, dan tertawa. "Oh, jika meriam mulut berguna, jangan bermain basket sampai jumpa di keranjang." Hehehe, Ma Jinpeng dapat dikatakan sangat kesal dengan kata-kata Zhang Yu. Dia menggertakkan giginya dan melihat ke belakang Zhang Yu yang telah melarikan diri. Menoleh ke Chen Qi, dia berkata dengan keras, "Chen Qi, aku akan menyerang sebentar lagi." Aku melarikan diri, dan pada saat yang sama bersumpah, aku harus mengajari anak ini yang tidak tahu ketinggian bumi. Tentu saja,
Chen Qi tahu bahwa Ma Jinpeng memiliki api besar dan tidak mengatakan apa-apa. Dia membawa bola ke lapangan depan. Setelah Ma Jinpeng mengulurkan tangannya, Chen Qi segera mengoper bola kepadanya. Setelah menerima bola, Ma Jinpeng memunggungi Zhang Yu, bermaksud untuk bermain tunggal dan menyerang keranjang. Para pemain dari kedua tim di sekitar melihat bahwa keduanya tampaknya memiliki api dan tidak ikut campur. Karena itu adalah pembukaan, mereka hanya meninggalkan keduanya sendirian. Ambil dan lihat siapa bos di posisi yang sama. Ma Jinpeng tahu bahwa dia lebih tinggi dari Zhang Yu dan dia harus lebih kuat. Dia dapat menggunakan kelebihan tinggi dan berat badannya untuk memberitahu pihak lain tentang kekuatan tengah di bawah keranjang. Namun, setelah Ma Jinpeng meremas bola beberapa kali, dia menemukan bahwa Zhang Yu, yang terlihat jauh lebih kurus darinya, tidak dapat meremasnya. Ma Jinpeng, yang menemukan bahwa kekuatan kasar tidak dapat dicapai, hanya dapat melepaskan permainan yang keras dan sebagai gantinya menggerakkan bola secara lateral. Dia ingin melakukan kerja teknis, menggunakan kecepatan untuk meningkatkan kekuatan, dan menemukan peluang untuk menerobos ke dalam keranjang. Ma Jinpeng bergerak secara horizontal beberapa kali. Meskipun dia merasa bahwa gerakannya sudah tepat, dia masih tidak dapat melepaskan pertahanan Zhang Yu. Karena respons Zhang Yu sangat cepat, begitu dia bergerak, pihak lain bergerak, jadi tidak ada peluang. Situasi ini membuat Ma Jinpeng sedikit tidak sabar. Di waktu berikutnya, Ma Jinpeng dapat dikatakan melakukan semua yang dia bisa, tetapi dia masih tidak dapat menembus pertahanan Zhang Yu. Yang membuatnya tidak bisa berkata apa-apa adalah Zhang Yu hampir menekan dirinya sendiri dalam semua aspek kekuatan, kecepatan, respons, dan fleksibilitas. Terus terang, di bawah pertahanan lawan, dia tidak memiliki ponsel. Waktu berlalu sedikit, Ma Jinpeng hanya bisa dengan tidak berdaya mendistribusikan bola di tangan ke Chen Qi, biarkan dia melakukan tembakan. Tetapi pada saat ini, Chen Qi kehabisan waktu. Dia hanya bisa bergegas untuk menembak. Bola basket akhirnya mengenai ring dan dengan mudah diambil oleh Cai Bin. Ma Jinpeng merasa sangat kesal. Tetapi Zhang Yu berada di sisinya, dan tersenyum dan berkata, bagaimana dengan... Mengetahui bahwa meriam tidak berguna. Hehehehe, Ma Jinpeng sangat marah sehingga dia bisa menggertakkan giginya. Tetapi tidak ada cara lain untuk mengambil Zhang Yu, dan dia bergegas kembali untuk bertahan. Ketika Ma Jinpeng tiba di daerahnya sendiri, ia mendapati bahwa Zhang Yu tidak datang ke keranjang, tetapi hanya berdiri di luar. Sebagai pemain bertahan, Ma Jinpeng harus berdiri di samping Zhang Yu dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Sebelum Su Yiming menggiring bola, ia mengoper bola ke Zhang Yu di depan. Setelah Zhang Yu mengambil bola, ia berbalik dan saling memandang dengan Ma Jinpeng, lalu tersenyum. Ma Jinpeng sedikit tersandung, dan tidak dapat memahami apa yang membuat Zhang Yu tersenyum saat ia berlari sejauh itu untuk menangkap bola. Namun, Zhang Yu memanfaatkan momen tertegun Ma Jinpeng, dan tiba-tiba sebuah akselerasi melesat dari satu sisi. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu cepat, dan Ma Jinpeng hampir tidak punya waktu untuk merespons. Melihat bahwa Ma Jinpeng dilanggar lagi dalam 2 tahun berikutnya, hampir semuanya terdiam, sehingga mereka hanya bisa datang untuk terus bertahan. Zhang Yu berbalik dengan lawan saat melawan power forward. Kelas 12 kemudian mencetak 2 poin lagi. Ma Jinpeng melihat ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia sekarang tahu bahwa sepertinya dia tidak bisa bertahan melawan Zhang Yu ini sendirian, karena kecepatannya terlalu cepat, dia tidak terlihat seperti pemain tengah, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang bek. Han Weidong yang duduk di pinggir lapangan juga terkejut. Anda harus tahu bahwa terobosan Zhang Yu dan keranjang pada dasarnya adalah aksi bek. Apakah anak ini benar-benar tampak seperti Lin Jun dan Sue Ken mengatakan bahwa dia adalah pemain serba bisa? Dalam permainan berikutnya, Zhang Yu hampir menjadi pelecehan total terhadap Ma Jinpeng. Tidak hanya Ma Jinpeng tidak memiliki pertemuan ponsel di depan Zhang Yu, bahkan dalam pelanggaran, dia tidak dapat mengikuti jejak Zhang Yu. Ini membuat Ma Jinpeng, yang terbiasa mendominasi keranjang di sekolah, menjadi kenyataan yang tidak dapat diterima. Chen Qi juga melihat bahwa Ma Jinpeng sama sekali bukan lawan Zhang Yu, dan dia hanya bisa mengalihkan fokus ofensif dari Ma Jinpeng ke tubuhnya sendiri. Namun, karena Ma Jinpeng benar-benar dibatasi oleh Zhang Yu, rebound ofensifnya sendiri sulit dijamin, dan Chen Qi tertekan dalam permainan berikutnya. Dengan kemajuan permainan,
para pemain di tahun kedua dan ke-9 telah berada di bawah tekanan luar biasa dari tahun pertama hingga ke-12, dan tekanan ini tidak terasa ketika mereka menghadapi tahun kedua dan ke-6. Song Hao dan yang lainnya, yang mengira bahwa permainan ini akan menang dengan mudah, sepenuhnya menyadari kekuatan bola basket Zhang Yu. Pada babak kedua babak pertama, skor semakin melebar. 2 tahun dan 9 tahun hanya bisa segera disebut timeout. Setelah berdiskusi, taktik double team digunakan. Selama Zhang Yu mengambil bola untuk menerobos, mereka bertiga melakukan double team bersama-sama. Meskipun taktik tersebut memang membatasi jumlah tembakan Zhang Yu pada akhirnya, tidak ada peningkatan khusus dalam serangannya sendiri dalam 2 tahun berikutnya. Setelah babak pertama, ia tertinggal 12 poin dari lawan. Selama jeda, Lin Jun berkata kepada Han Wei, bagaimana kabar pelatih? Zhang Yu ini bermain bagus. Apakah ini level profesional? Han Wei Dong mengangguk dan berkata, ini benar-benar bagus. Tapi ini agak jauh dari level profesional yang sebenarnya. Sue Ken mendengar ekspresi yang tidak terduga, berkata, ternyata ini bukan level profesional. Saya pikir pemain profesional berada di level ini. Han Wei Dong berkata, itu karena Anda belum pernah melihat pemain profesional yang sebenarnya. Sebagian besar pemain di TV bermain melawan pemain dengan level yang sama, jadi Anda tidak merasakannya. Namun, saat Anda benar-benar bertemu dengan pemain profesional di lapangan, maka perasaan saat itu jelas tidak sama dengan menonton TV. Kesenjangan antara profesional dan amatir masih sangat besar. Namun saat ini, Zhang Yu sudah menjadi pemain yang lebih baik di antara siswa sekolah menengah di kota itu. Di mata Han Wei Dong, Zhang Yu meskipun kecepatannya sangat cepat, sebagian besar tembakannya adalah layup, dan hanya ada sedikit tembakan jarak menengah. Setelah di double team, tampaknya tidak ada jalan keluar. Dapat dilihat bahwa ada shortboard tertentu, yang sangat berbakat, tetapi kurangnya pelatihan profesional. Namun baginya, itu adalah kejutan yang tidak terduga. Ma Jinpeng yang duduk di pinggir lapangan merasa sangat lelah. Dia selalu terbiasa menghancurkan orang lain, dan benar-benar dihancurkan oleh orang lain. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang luar biasa. Chen Qi menyeka keringatnya dengan handuk dan berkata, sepertinya kita tidak bisa terus seperti ini di babak kedua. Kita harus memperkuat serangan kita. Jinpeng, di babak kedua, jangan biarkan akarmu mati, kamu bukan lawannya. Kita masih harus memainkan lebih banyak taktik di tim sekolah, melewati posisi, dan menciptakan lebih banyak peluang pick and roll untuk Dalong dan aku. Ma Jinpeng mendengar bahwa dia sedikit tertekan, tetapi tidak ada cara yang baik untuknya saat ini. Lagi pula, dia melawan Zhang Yu selama seluruh babak pertama, pada dasarnya tidak ada cara. Bahkan jika Anda tidak mau mengakuinya, Anda harus mengakui bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara Anda dan Zhang Yu. Jika Anda terus melakukannya di babak kedua, Anda takut akan menjadi sasaran kritik dan menyandang nama biang keladi kegagalan. Selama jeda tim, para gadis di kedua kelas telah menyelesaikan penampilan bayi basket. Su Qian, yang memiliki nilai dan kinerja yang sama baiknya, memenangkan teriakan terbesar di lapangan. Bagaimanapun, ketiganya, hampir dalam penampilan, sosok, atau kinerja, hampir sepenuhnya meledakkan lawan mereka, dan bahkan siswa berusia 2 tahun pun setuju. Yang disebut bunga kelas di kelasnya, dibandingkan dengan ketiga Su Qian, kesenjangannya cukup besar. Saat para gadis menerima pertunjukan, babak kedua permainan dimulai. Setelah bermain dalam 2 tahun berikutnya, ia memperkuat permainan tanpa bola di area lawan. Harus dikatakan bahwa 12 tahun dalam kerja sama taktis masih belum memiliki keterampilan seperti tahun kedua dan 9. Bagaimana mengatakan susunan pemain yang berlawanan? Ada 2 pemain tim sekolah, dan Chen Qi biasanya bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan dalam tim. Dalam hal pengalaman, itu masih jauh lebih baik daripada Cai Bin. Di sisi lain, taktik kelas 12 tampaknya sangat langka. Biasanya, Zhang Yu bertarung sendirian, dan kata taktik tidak mungkin untuk dibicarakan. Secara alami, ketika taktik 9 tahun 9 diubah, itu tampak sedikit gatal, sementara 9 tahun 9 memanfaatkan peluang pick and roll yang sering terjadi dan melakukan tembakan terus-menerus dengan keberuntungan. Secara alami, itu membuat beberapa orang di kelas 12 muncul tidak mungkin. Skor kedua belah pihak berkurang lagi,
dan Zhang Yu jarang mendapatkan ponsel di bawah taktik trisam lawan. Cai Bin tidak punya pilihan selain meminta waktu istirahat, jika dia tidak bisa menemukan cara lagi. Saya khawatir hasil akhir permainan ini tidak akan membuat siapapun tertawa pada akhirnya. Jiang Shuai duduk di kursi dengan pantatnya, terengah-engah, dan berkata dengan lemah, saya tidak bisa melakukannya, Kapten. Tidak mungkin untuk lari. Ayo, lepaskan pria gemuk itu. Cai Bin tahu bahwa kekuatan fisik Jiang Shuai selalu rata-rata, jadi dia hanya bisa menoleh untuk melihat Wu Jie. Wu Jie memiliki wajah pahit, berkata, saya bisa naik. Tetapi semua orang tahu apa yang terjadi padaku, aku takut untuk bertahan. Itu tidak akan lama. Pan Jianfei mengeluh saat ini, apakah pihak lain gila? Jika Anda terus berlari membabi buta, Anda tidak dapat mengimbangi dan tidak tahu apa artinya. Pan Jianfei membela Song Hao, dan Song Hao berlari paling cepat. Cepat? Ini adalah pertama kalinya Pan Jianfei merasa bahwa ia tidak sebaik lawannya dalam hal kecepatan dan daya tahan. Cai Bin berkata, mereka tidak berlari membabi buta. Itu taktik. Pemimpin regu mempertahankan keranjang dengan sangat mematikan. Dia tidak bisa menembus keranjang dalam 2 tahun. Dia hanya bisa berlari tanpa henti. Masalahnya adalah pemain utama taktis ini adalah Chen Qi. Persentase tembakan tak berawaknya sebenarnya adalah salah satu yang terbaik di sekolah. Dan kami terbiasa dengan pemimpin tim sebagai penyerang utama dan asis. Selain itu, tidak ada kelas lain di kelas kami. Taktis, dibandingkan dengan pihak lain, taktik kelas kami terlalu monoton. Selama pengisian silang tepat, kami dapat dengan mudah dikendalikan oleh pihak lain. Petik 2. Beberapa orang di sekitar mendengar ini mengerutkan kening, dan tampaknya tidak ada cara yang baik. Su Yiming mendengar kata-kata itu dan membuat ekspresi tak berdaya, berkata, tidak, Tim Cai. Anda adalah kapten dan pelatih lagi, sekarang Anda tidak dapat melakukan apa-apa, biarkan kami melakukannya. Keuntungan babak pertama kami hilang berapa banyak yang tersisa, dan tidak akan ada solusi yang dibuat. Siapa yang akan memenangkan permainan ini? Petik 2. Cai Bin mendengar kata-kata itu dan berubah menjadi wajah pahit, lakukan tidak tahu kenapa. Kamu harus tahu bahwa meskipun kamu adalah kapten di kelas, tim sekolah hanyalah pemain pengganti, bahkan bukan kekuatan utama. Apa yang bisa kulakukan? Ada beberapa awan suram di sekitar. Zhang Yu memikirkannya dan berkata, kurasa begitu, Cai Bin. Karena kamu mengatakan bahwa titik ofensif Chen Ji dalam 2 tahun dan 9 tahun adalah Chen Qi, maka aku akan menjaganya. Kamu pergi untuk melindungi kuda Jin Peng. Selama mereka mengendalikan serangan mereka, aku yakin mereka akan segera mengganggu ritme mereka. Su Yiming mendengar matanya cerah dan berkata, itu masih ide bos. Gunakan keunggulan tinggi badan bos untuk menjaga Chen Qi, aku yakin itu bisa menghancurkan anak itu sepenuhnya. Pan Jianfei mendengar dan berkata, tapi Chen Qi cepat. Aku khawatir kamu harus melindunginya. Dia mungkin memperkuat larinya dan kekuatan fisikmu. Kamu harus menyerang dan bertahan lagi, sehingga kamu bisa bertahan sampai akhir. Semua orang di sekitar mereka mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Kamu tahu bahwa meskipun pemain besar memiliki keunggulan tinggi badan, daya tahan mereka juga merupakan papan pendek. Meskipun daya ledak Zhang Yu sangat bagus, jika dia berlari di area yang luas untuk waktu yang lama, dengan mempertimbangkan serangan dan pertahanan, saya khawatir Chen Qi tidak akan jatuh saat itu, tetapi Zhang Yu tidak dapat menahannya. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin. Saya sangat yakin dengan kebugaran fisik saya sendiri. Dan bahkan jika saya tidak dapat bertahan, saya tidak dapat menahan Chen Qi itu, asal aku bisa mendapatkan Chen Qi, kebugaran fisiknya juga rata-rata, aku akan membiarkan mereka berakhir bersama. Beberapa orang mendengar ini dan saling memandang. Meskipun taktik Zhang Yu hanyalah taktik kekerasan, tidak ada keterampilan. Namun dalam situasi ini, tidak ada jalan keluar lain. Suasana di sisi kedua dan ke-9 jauh lebih santai. Bagaimanapun, taktik pengaturan lini tengah telah menghasilkan efek tertentu. Selama pertandingan berikutnya terus berjalan lancar, tidak masalah untuk melihat ke belakang. Song Hao tertawa, taktik semua orang sangat berhasil. Jika Anda terus bersikeras untuk sementara waktu, Anda harus menghancurkan kelas Zhang Yu dalam satu napas. Pemain depan kecil berusia 2 tahun dan 9 tahun itu berkata, taktik kami telah berhasil. Namun, konsumsi energi fisik juga sangat besar. Intensitas lari ini,
Saya khawatir saya tidak dapat bertahan sampai akhir pertandingan. Jika Anda tidak dapat mengimbangi, Anda harus mengimbangi. Chen Qi menyela, kita kalah dalam pertandingan kemarin. Kita tidak boleh kalah dalam keputusan ini hari ini. Kita harus agresif. Jika kamu lelah, bukankah kita punya pemain pengganti? Apakah kamu masih tidak tahu bahwa susunan pemain kita memiliki keuntungan atas Zhang Yu? Itu karena tim kita memiliki banyak pemain pengganti. Dan kelas mereka adalah pria gemuk yang menjadi pemain pengganti dan terlihat terengah-engah. Jadi meskipun itu rusak, itu karena kelas mereka lelah semua orang, yakinlah. Aku akan mencoba menarik bola ke tim Song, daya tahannya bagus, tidak sia-sia. Petik 2, hehehehe, orang-orang di sekitar tertawa ketika mereka mendengarnya. Song Hao juga tersenyum dan berkata, kamu menggunakan aku sebagai perisai lagi. Tapi itu tidak masalah. Untuk memenangkan pertandingan ini, aku akan bersikeras sampai akhir. Ma Jinpeng berkata, lihat sekarang. Meskipun Zhang Yu sangat kuat, dia hanyalah satu orang. Yang lain tidak bisa bermain, dia hanya menatap. Song Haowen berkata, hanya bisa dikatakan bahwa para pemain di posisi lain di kelas mereka bermain terlalu buruk. Beberapa kali ketika berdiri di bawah keranjang, mereka tidak dapat melakukan tembakan, jika tidak, taktik kita akan sia-sia. Chen Qi berkata, jadi bola basket bukanlah olahraga satu orang. Zhang Yu bukanlah peri. Orang-orang di sekitar mereka mengangguk saat mendengar kata-kata itu. Wasit meniup peluit di akhir jeda. Kedua pemain berdiri pada saat yang sama dan datang ke stadion. Zhang Yu mendapatkan bola di lapangan belakang dan perlahan menggiring bola ke lapangan depan. Beberapa orang di tim bertahan berusia 2 tahun melihat situasi tersebut dan segera menyambut mereka. Mereka masih menggunakan taktik lama dan bermaksud untuk melakukan double team terhadap Zhang Yu. Zhang Yu tidak menemukan kesempatan untuk membagi bola seperti biasa, tetapi menggiring bola dan berlari ke samping. Langkah kaki Song Hao adalah yang tercepat, dan dia mengikutinya, sementara dua lainnya berpisah ke kiri dan ke kanan, bermaksud menghentikan gerakan Zhang Yu, rute. Zhang Yu berlari beberapa langkah, dan tiba-tiba berbalik lagi. Song Hao sedikit terguncang, hampir jatuh, menstabilkan bagian tengah, dan bergegas mengikutinya. Zhang Yu mendekati penyerang kecil di sisi lain, ke arahnya bergegas. Ma Jinpeng buru-buru mengambil beberapa langkah ketika dia melihat ini, menarik ke satu sisi, untuk menebus posisi netral, untuk mencegah Zhang Yu melakukan tembakan terobosan. Tetapi setelah bertemu Ma Jinpeng, Zhang Yu tidak mencoba untuk berdampak pada keranjang, tetapi mundur. Beberapa orang masing-masing terjebak di tempat, lega pada saat yang sama, dan mengikuti Zhang Yu. Dengan cara ini, Zhang Yu memegang bola sendirian, mengganti gigi sepanjang waktu, mencoba menerobos, lalu mundur, lalu bergeser dan menerobos tanpa menembak, hanya berlari-lari dengan bola. 3 Song Hao dikejar oleh Zhang Yu. Berlari, meskipun Zhang Yu saat ini dalam posisi bertahan, dia masih belum bisa menyelesaikan tren pengepungan dan hanya bisa mengubah formasi pengepungannya tanpa mempedulikannya. Melihat ini, Han Weidong di pinggir lapangan mengerutkan kening, dan menyentuh dagunya, hatinya terasa gelap. Sepertinya Zhang Yu suka bola lengket. Termasuk tipe tunggal, kebiasaan ini tidak terlalu bagus untuk dikatakan. Di akhir waktu ofensif, Zhang Yu sekali lagi menggunakan keunggulan kecepatan untuk secara paksa menerobos intersepsi Song Hao. Setelah berhasil, ia bertemu Ma Jinpeng yang dengan enggan membuat gol di keranjang. Namun, Zhang Yu mengoper bola dari sisi Ma Jinpeng ke Cai Bin di belakang. Ketika Ma Jinpeng buru-buru berbalik, Cai Bin telah melakukan jumper dan mencetak gol untuk pertama kalinya sejak kelas 12 menyelesaikan babak kedua. Meskipun Han Weidong berpikir bahwa umpan terakhir Zhang Yu indah, ia juga tidak senang dengan kebiasaan Zhang Yutai dalam menempelkan bola. Dapat dikatakan bahwa umpan bola tadi tidak disengaja. Dan itu mungkin tidak mengubah situasi saat ini, hanya 2 poin. Chen Qi mengucapkan 2 kata penyemangat kepada semua orang. Setelah menerima bola, dribble datang ke lapangan depan. Tetapi yang mengejutkan penonton, Su Yiming, yang membela Chen Qi, telah pindah ke samping, dan Zhang Yu kemudian saya tersenyum dan datang. Zhang Yu ingin membela Chen Qi. Harus saya akui, adegan ini mengejutkan semua orang di lapangan. Posisi kedua orang itu sama sekali tidak berseberangan, dan si Jangkung akan membela si Jangkung, yang menghabiskan banyak energi fisik.
Dan Zhang Yu juga merupakan penyerang utama kelas 12. Dengan taktik cacat mental ini, bisakah kekuatan fisik Zhang Yu bertahan sampai akhir? Chen Qi cukup terkejut pada awalnya, tetapi dia langsung teringat di mana Zhang Yu membela kekurangannya sendiri, dan pada saat yang sama dia tertawa diam-diam. Ini benar-benar mengkhawatirkan dan bukan tipuan. Kantong kacang lengket jatuh dari langit. Zhang Yu ingin membela dirinya sendiri. Hanya saja sulit untuk menyenangkan, dan dia menembak kakinya sendiri dengan batu. Memikirkan hal ini, Chen Qi bergeser di kakinya, meningkatkan jangkauan gerakan, berniat untuk melawan kekuatan fisik dengan Zhang Yu. Selama Zhang Yu keluar, yang lainnya hanya menggaruk rumput dan memukuli kelinci, seperti memungutnya tanpa hasil. Chen Qi terus mundur, mempercepat, memperlambat, dan mempercepat, bermaksud untuk melewati sisi Zhang Yu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketegasan bertahan Zhang Yu harus dikatakan mengejutkan Chen Qi. Dalam permainan sebelumnya, Chen Qi tidak bermain melawan Zhang Yu untuk menyimpan sebagian kekuatan fisik untuk pelanggarannya. Song Hao dan Ma Jinpeng biasanya adalah Zhang Yu. Tetapi ketika dia benar-benar menghadapi Zhang Yu, Chen Qi menemukan bahwa Zhang Yu sangat sulit untuk dihadapi. Dengan kecepatan dan responsnya, pertahanan Zhang Yu tidak dapat ditembus sama sekali. Segera, waktu untuk putaran serangan ini tiba, Chen Qi hanya dapat menggunakan celah akselerasi untuk mengoper bola ke karakter nomor 2 tim Ma Jinpeng. Karena setelah pertahanan transposisi, lawan Ma Jinpeng adalah Cai Bin, saya percaya kekuatan Cai Bin di bawah keranjang tidak bisa sekuat Zhang Yu. Setelah menerima bola, Ma Jinpeng langsung berbalik, dan dalam waktu normal, dia sama sekali tidak bisa menggoyahkan Zhang Yu, tetapi di level Cai Bin, jarak antara keduanya masih besar. Ma Jinpeng menyadari bahwa Cai Bin telah terlempar, dan peluang menembak pun muncul. Dia segera melakukan jump shot yang menentukan. Namun, ketika Ma Jinpeng melompat ke udara dan berencana untuk melakukan tembakan, sebuah tangan besar menembak bola basket di tangannya. Brengsek. Ketika Ma Jinpeng menyadari bahwa tangan besar itu adalah Zhang Yu, dia tentu saja menggertakkan giginya. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu berdiri di luar ketika dia menerima bola. Dalam waktu yang singkat, saya berlari ke samping dan memberi diri saya topi besar. Apakah anak ini benar-benar sekuat keledai hidup? Sebuah cover yang indah dari Zhang Yu membuat bola basket terbang keluar dari garis. Su Yiming melambaikan tangannya dengan kesal, memarahi dirinya sendiri karena terlalu lambat bereaksi dan tidak menangkap bola. Song Hao mengoper bola ke Chen Qi lagi dari garis tepi, tetapi Zhang Yu datang lagi saat ini, membuat Chen Qi merasa tertekan. Pertahanan Zhang Yu terlalu ketat. Jika sendirian, dia tidak akan bisa menembus pertahanan Zhang Yu sama sekali. Memikirkan hal ini, Chen Qi buru-buru membersihkan Song Hao di satu sisi, dan ingin Song Hao membantunya dengan pick and roll, mencoba melakukan terobosan atau tembakan untuk dirinya sendiri. Song Hao ingin mengatakan bahwa dia terbiasa bekerja sama dengan Chen Qi di lapangan, dan segera berlari, menghalangi garis. Lari Zhang Yu. Namun, yang tidak diduga Song Hao dan Chen Qi adalah bahwa Zhang Yu tampaknya memiliki mata di samping saat bergerak secara horizontal. Selama Song Hao berdiri di tempat, Zhang Yu dapat dengan mudah bergerak dan melewati Song Hao. Tetapi Song Hao tidak berani bergerak saat ini, takut wasit akan melakukan pelanggaran. Bahkan jika Chen Qi menyesuaikan taktiknya dan bermaksud menggunakan perlindungan Song Hao untuk memulai terobosan terbalik, Zhang Yu masih dapat kembali dan terus menghalangi di depan Chen Qi. Dapat dikatakan bahwa hampir semua gerakan Chen Qi diprediksi sepenuhnya. Chen Qi yang tertekan hampir muntah darah. Setelah duduk di pinggir lapangan, Han Weidong menunjukkan ekspresi tertarik. Dari sudut pandang Han Weidong, pertahanan Zhang Yu sempurna. Saya belum pernah melihat orang yang beradaptasi begitu cepat saat menghadapi taktik pick and roll. Meskipun taktik pick and roll sederhana, tetapi jika digunakan dengan benar, itu adalah taktik yang sangat efisien. Kecepatan reaksi Zhang Yu terhadap langit benar-benar terlalu luar biasa bagi Han Weidong. Benarkah ada orang di dunia yang begitu peka terhadap arah gerakan orang lain? Jika demikian, bakat Zhang Yu dalam bola basket ini benar-benar bukan bakat biasa. Hanya saja Han Weidong masih merasa sedikit kasihan. Itu terutama karena dia berpikir bahwa taktik brutal Zhang Yu bukanlah hal yang berjangka panjang. Karena intensitas lari ini, kebugaran fisik sangat mahal bagi para pemain. Meskipun efektif untuk berlari dengan cara ini, hampir mustahil untuk bertahan sampai akhir permainan.
Saatnya menyerang kali ini, dan Chen Qi masih belum menemukan waktu untuk menembak. Ketika reaksi datang, dia telah menyia-nyiakan serangan untuk apa-apa. Pertukaran ofensif dan defensif kedua tim. Apa yang membuat 2 tahun dan 9 hampir muntah darah adalah bahwa Zhang Yu sekali lagi menggunakan taktik lama. Seorang pria mengambil bola di depan 2 tahun dan sering berlari. Lawan Song Hao dan Ma Jinpeng bingung dan diblokir. Amplitudo dan intensitas lari Zhang Yu dapat dikatakan sangat besar, Song Hao hampir tidak bisa mengikuti, dan Ma Jinpeng tidak bisa mengimbangi. Dan Zhang Yu buruk, dan dengan sengaja berusaha menerobos arah keduanya setiap saat, sehingga mereka tidak bisa mengimbangi. Meskipun Zhang Yu akhirnya memberikan bola kepada Cai Bin, dan Cai Bin tidak melakukan tembakan pada akhirnya, Ma Jinpeng, yang memiliki pertahanan yang sukses, tidak senang sama sekali, karena dia terlalu lelah. Dalam permainan berikutnya, Zhang Yu hampir menggunakan taktik yang sama, apakah itu defensif atau ofensif. Belum lagi Chen Qi dan yang lainnya, hampir semua orang di antara penonton sekarang mengerti. Tampaknya Zhang Yu bermaksud menggunakan kekuatan fisiknya sendiri untuk bertarung melawan semua orang di tahun kedua dan ke-9. Pemain di tahun kedua dari 9 dapat dikatakan menggertakkan gigi mereka, terutama untuk membela 3 Song Hao yang menghabiskan energi paling banyak di masa Zhang Yu. Jika ketiga Song Hao melonggarkan pertahanan mereka terhadap Zhang Yu dapat menangkap peluang hampir secepat keranjang. Anda harus tahu bahwa tembakan Zhang Yu bukanlah Cai Bin, dan itu perlu untuk masuk ke keranjang. Jadi untuk membatasi terobosan Zhang Yu, ketiganya harus mempertahankan kekuatan pertahanan. Tetapi jika kekuatan pertahanan dijamin, Zhang Yu akan terus berlari-lari dengan bola, menghabiskan stamina mereka yang sudah terentang. Song Hao masih bisa bertahan, tetapi Ma Jinpeng dan Dalong, pemain depan kecil berusia 2 tahun itu segera berjuang sedikit. Setelah Zhang Yu memecahkan skor lagi, pemain depan kecil berusia 2 tahun itu hanya bisa buru-buru meminta waktu istirahat, satu persatu terengah-engah kembali ke tempat istirahatnya. Dalong, pemain depan kecil berusia 2 tahun itu kembali ke tempat istirahat dan dapat dikatakan langsung jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentang kelelahan. Keringat di tubuhnya tampak seperti hujan. Suara terengah-engah Ma Jinpeng juga tampaknya memecahkan gong, dan juga mencapai garis dasar kebugaran fisik. Dia menyeka wajahnya seperti mencuci dengan handuk, dan minum lagi, dan bergumam, binatang. Binatang. Chen Qi menyeka keringat dari wajahnya, dan berkata dengan ekspresi jelek, bocah bau. Hampir tidak tahu malu menggunakan taktik ini. Song Hao juga menyeka keringat dari wajahnya dan berkata, sekarang kita hanya bisa melihat kebugaran fisik siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Chen Qi mendengar kata-kata itu dan menatap Ma Jinpeng, berkata, apakah kamu masih bisa bertahan? Pemain depan kecil Big Dragon melambaikan tangannya, dan dia terlalu malas untuk berbicara. Ma Jinpeng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jelek, dan berkata, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku harus beristirahat. Ma Jinpeng adalah salah satu pilar teratas dalam tim, dan wajah Chen Qi secara alami sangat jelek saat ini. Song Hao berkata, apakah kamu akan mengubah orang? Biarkan mereka beristirahat. Chen Qi berpikir sejenak, menggertakkan giginya dan berkata, sepertinya itu hanya bisa terjadi. Song Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu, menatap Chen Qi, dan berkata, bagaimana kekuatan fisikmu? Bisakah kamu bertahan? Chen Qi menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, aku kehabisan energi. Mungkin aku akan segera beristirahat. Song Hao berkata dengan ekspresi sedih, berkata, jika kalian bertiga sudah beristirahat, tidak akan ada pelanggaran di kelas kita. Bagaimana dengan pelanggaran? Chen Qi berkata dengan enggan, tidak mungkin. Sekarang aku hanya bisa berharap kebugaran fisik Zhang Yu dapat digunakan di bangku cadangan. Selama Zhang Yu tidak bermain, kesempatan kita akan datang. Saat kau bermain, kau akan bermain lebih banyak. Beberapa orang pergi untuk memilih dan menggulingkan Zhang Yu. Biarkan aku menghemat energi sebanyak mungkin. Song Hao menghela nafas, mungkin hanya ada satu jalan keluar sekarang. Bos, apakah kau lelah? Wu Jie menyeka keringat di wajahnya. Zhang Yu dengan nyaman minum minuman. Wen Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lelah. Ada apa? Semua orang di sekitar mereka terkejut dengan mata besar dan mata kecil, dan pada saat yang sama memikirkan, binatang buas.
Wu Jie mengagumi ekspresinya dan berkata, "Bos, aku benar-benar yakin padamu sekarang. Apakah kau robot humanoid? Mengapa kau tidak lelah sama sekali?" Jiang Shuai berkata, "Tidak. Bahkan jika aku duduk di pinggir lapangan, aku akan lelah demi bos. Alhasil, kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah ada logika?" Hehehehe. Orang-orang di sekitar tersenyum pada saat yang sama. Kai Bin berkata sambil tersenyum, "Kebugaran fisik adalah tentang bakat. Tampaknya pemimpin regu kita dilahirkan untuk menjadi seorang atlet." Semua orang di sekitar mereka mengangguk. Wu Jie menunjukkan ekspresi aneh, berkata, "Aneh untuk mengatakan itu. Dulu aku mengatakan bahwa kamu dilahirkan untuk menjadi seorang musisi, dan kemudian kamu dilahirkan untuk menjadi seorang penyair, tetapi kemudian kamu mengatakan bahwa menulis dan melukis adalah dua kuas sekarang dikatakan sebagai atlet yang terlahir. Bos, mari kita perjelas kepada saudara-saudaramu. Apakah kamu orang bumi? Jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke Mars dan mencoba untuk mengumpulkan teman-temanmu, buka matamu." Oke, hehehehe. Orang-orang di sebelah mereka semua tersenyum pada saat yang sama. Sementara Zhang Yu tersenyum, dia mengulurkan jari-jarinya di kepala Wu Jie dan memantulkan kepalanya dengan keras. Setelah pria lain berteriak, "Oh, sungguh mimpi. Jika aku alien, yang pertama akan membawamu ke formalin dan menarik kembali ke Mars untuk mempelajari pameran." Hahaha. Orang-orang di sekitarku mendengar bahwa itu tertawa dan bengkok. Dengan peluit wasit, kedua tim kembali ke stadion lagi. Orang-orang kelas 12 menemukan bahwa Ma Jinpeng dan penyerang kecil pada tahun 1989 tidak bermain, tetapi diganti dengan dua pemain pengganti. Orang-orang di kelas 12 saling memandang dan bertanya-tanya taktik apa yang direncanakan pihak lain untuk disesuaikan. Pertandingan dimulai lagi. Chen Qi menggiring bola ke lapangan depan kelas 12. Ketika Zhang Yu berkumpul lagi, dia langsung berkeringat di dahinya karena kekuatan fisiknya tidak banyak yang tersisa. "Aku hanya tidak tahu apakah itu cukup untuk bertarung satu sama lain sampai menit terakhir." Melihat ini, Song Hao dengan cepat mengedipkan mata pada rekan-rekannya di sekitarnya, dan keduanya maju untuk menjemput dan menggulingkan Zhang Yu bersama-sama untuk peluang terobosan dan tembakan Chen Qi. Namun, Pan Jianfei dan Wu Jie bukanlah orang bodoh. Mereka segera memahami taktik pihak lain dan mengikuti mereka, menghalangi arah gerakan Chen Qi, membuatnya mustahil baginya untuk menyingkirkan Zhang Yu dengan mudah. 6 orang berkerumun bersama, dan Chen Qi juga mendapati dirinya menemui jalan buntu di tempat kejadian. Meskipun kekuatan pertahanan Zhang Yu telah menurun, arah serangannya juga sangat terbatas, dan dalam situasi yang sama, Zhang Yu selalu bereaksi lebih cepat daripada dirinya sendiri. Chen Qi mencoba 2 kali lagi, tetapi tetap tidak memiliki peluang. Ia hanya bisa memberikan bola kepada pemain lain. Selain Ma Jinpeng dan Chen Qi, tembakan orang-orang lainnya rata-rata. Itu hanya level Jiang Shuai dan Pan Jianfei. Mereka berlarut-larut untuk waktu yang lama sampai wasit meniup peluitnya dan tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Serangan. Kedua tim bertukar serangan dan pertahanan. Ketika Zhang Yu menarik bola ke lapangan depan lagi dalam 2 tahun, 2 pemain baru, bersama dengan Song Hao, mengelilingi mereka. Zhang Yu masih taktik lama, sering bergerak dengan bola, atau taktik fisik. Tetapi Zhang Yu bergerak beberapa kali dan menemukan bahwa meskipun nomornya masih nomor asli, tetapi untuk 2 pemain yang telah berakhir, Jin Jinpeng, pemain baru di bangku cadangan tidak dapat menandingi kuda dalam hal kecepatan, respons, atau kekuatan defensif. Jin Peng dan penyerang kecil, Zhang Yu juga tahu bahwa kesempatannya akan datang. Zhang Yu membanting pertahanan mereka berdua secara berurutan, bergoyang ke kiri dan ke kanan, ketika satu berubah arah, keduanya benar-benar bertabrakan. Di tengah tawa penonton, Zhang Yu memanfaatkan kesempatan untuk bergegas ke keranjang dan dengan mudah melakukan lay-up untuk mencetak gol. Skor ini adalah sedotan terakhir yang membanjiri unta. Chen Qi merasa lemah dan tampak sedih, dan mendesah pada saat yang sama. Di sisa permainan, Zhang Yu membalikkan susunan pertahanan berusia 2 tahun, dan skor kedua tim secara bertahap meningkat. Chen Qi juga tahu bahwa dalam kasus ini, kelasnya tidak dapat kembali ke surga. Chen Qi bahkan tidak bersikeras memainkan permainan penuh, dan kemudian beristirahat. Chen Qi keluar, pada dasarnya kehilangan metode ofensif terakhirnya di tahun kedua dan 9 tahun, dan tim juga santai. Melihat ini, Zhang Yu juga santai,
melepaskan fokus serangan dan pertahanan, dan kedua tim melanjutkan pertempuran posisi mereka. Wu Jie dan yang lainnya melihat bahwa tim mereka pasti memiliki keunggulan besar, jadi mereka secara alami memanfaatkan kesempatan langka ini untuk melakukan tembakan yang sering. Mereka dapat dianggap sebagai latihan tembakan. Pada tahun kedua dan 9 tahun, semua pemain pengganti juga melakukan debut mereka. Meskipun mereka tidak dapat kembali ke langit, mereka masih mencetak beberapa gol lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dari susunan pemain terakhir kedua tim, dapat dilihat bahwa tim yang berusia 2 tahun itu masih satu tingkat lebih tinggi dari Wu Jie Pan Jianfei. Chen Qi dan Ma Jinpeng yang duduk di pinggir lapangan melihat situasinya. Jika mereka begitu tertekan, mereka benar-benar tersingkir oleh sekelompok sapi, hantu, dan ular seperti itu, jadi mengapa repot-repot? Di akhir pertandingan, dengan keunggulan 18 poin dalam setahun, ia menyapu bersih 2 tahun dan 9, dan memenangkan putaran pertama final. 2 tahun dan 9 tahun tersingkir karena 2 putaran berturut-turut, dan pada akhirnya mereka hanya dapat mencampur tempat ketiga. Hasil ini tidak dapat berkata-kata bagi Chen Qi dan Ma Jinpeng yang ingin memenangkan kejuaraan dengan percaya diri di awal. Melihat akhir pertandingan, Lin Jun berkata kepada Han Wei, "Bagaimana kabar pelatih? Zhang Yu ini hebat sekali." "Tidak apa-apa," Han Wei Dong mengangguk, lalu berkata, "Ya, Zhang Yu ini juga memainkan taktik fisik seperti ini saat bermain melawanmu." Lin Jun memikirkannya dan berkata, "Itu bukan taktik seperti ini. Meskipun performa fisik Zhang Yu sangat bagus, itu jelas tidak terlalu abnormal." "Kamu benar, Lao Sue." Sue Ken mengangguk dan berkata, "Iya. Jika Zhang Yu juga menggunakan taktik ini dalam pertandingan itu, aku khawatir kita tidak akan bertahan sampai akhir pertandingan." Berbicara tentang kebugaran fisik, kita dan Chen Qi tidak jauh lebih buruk. Tapi taktik rock seperti ini, itu juga tidak bisa berkata-kata. Lin Jundao, hal-hal taktis tidak masalah. Rock bukan rock, selama itu efektif, kamu benar pelatih. Han Wei Dong mengangguk dan berkata, "Meskipun kamu bisa mengatakan itu, tetapi kebugaran fisik bukanlah masalah besar, terutama karena Zhang Yu sedikit lengket. Jika dia masuk ke tim sekolah, ini masih perlu diubah." Pelatih ingin Zhang Yu masuk ke tim sekolah. Lin Jun berkata tanpa daya, "Saya tidak melihat banyak harapan pada pelatih." "Mengapa kamu mengatakan itu?" Han Wei Dong mengerutkan kening. "Lin Jundao, sebenarnya saya bertanya kepadanya ketika kami menyelesaikan pertandingan hari itu. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu di liburan musim panas dan dia tidak dapat bergabung dengan tim sekolah." "Itu dia." Han Wei Dong mengerang dan berkata, "Kalau tidak, kamu harus mencari kesempatan untuk bertanya lagi." "Itulah yang kumaksud. Lagi pula, jika Zhang Yu bergabung dengan tim sekolah, tinggi rata-rata tim kita, aspek defensifnya bagus. Tetapi jika dia tidak setuju, dia hanya bisa melakukannya. Melon yang kuat tidak manis, dan bola basket tergantung pada minat dan hobi. Ngomong-ngomong, jika kamu punya waktu, aku juga pergi untuk bertanya 2 tahun dan 6 tahun. Ada seorang pemain bernama Feng Shaohua di kelas mereka. Mereka bermain dengan baik. Kamu bisa bertanya padanya apakah dia ingin bergabung dengan tim sekolah. Jika memungkinkan, tuliskan catatan untuknya. Mari kita berlatih bersama untuk liburan." "Lin Jundao, aku kenal Feng Shaohua. Dia adalah wakil ketua Serikat Mahasiswa. Su Hao sering menyebutnya dan mengatakan dia bermain dengan baik. Tetapi aku ingat Su Hao sepertinya telah mengundangnya. Dia tampaknya tidak tertarik. Aku khawatir itu mungkin tidak efektif bagiku untuk pergi." Ngomong-ngomong, Zhang Yu juga wakil ketua Serikat Mahasiswa. Han Wei Dong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Sekolahmu benar-benar aneh. Sebaliknya, kader-kader Serikat Mahasiswa bermain dengan sangat baik. Pokoknya, kamu boleh menyapa. Kamu bisa melakukannya, kamu tidak bisa hanya menghitungnya. Aku mungkin besok, sesuatu tidak bisa datang. Setelah pertandingan, jangan lupa untuk memberitahu anggota tim bahwa mereka akan siap untuk latihan sebelum ujian." Lin Jun mengangguk. Han Wei Dong berbalik dan meninggalkan gedung olahraga mengikuti arus orang-orang. Zhang Yu dan yang lainnya dengan rapi berdiri bersama. Chen Qi dan timnya yang terdiri dari 2 orang 9 tahun berkumpul. Kedua kelompok saling memandang. Chen Qi berkata, "Zhang Yu, kamu menang kali ini. Namun, aku tidak suka gaya bermainmu." Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, "Kamu suka atau tidak,
itu tidak masuk akal bagiku. Bermain basket melihat hasil, bukan kesimpulan penelitian. Kita menang. Bukankah itu menjelaskan masalahnya? Jangan terlalu sombong Zhang Yu. Ma Jinpeng berkata dengan tidak senang, bahkan jika kita menang, kamu mungkin tidak akan bisa memenangkan kejuaraan. Wu Jie kemudian mencibir, apa yang kamu katakan sangat lucu. Bisakah kita mengambil kejuaraan dan menggunakanmu untuk mencapai suatu kesimpulan? Dengan kata lain, tim berusia 2 tahun itu mengalihkan pandangan mereka ke Wu Jie lagi. Tentu saja, wajah masing-masing tidak terlalu tampan. Wu Jie sedikit takut dengan wajah buruk orang lain, tetapi tampak acuh tak acuh di masa lalu dengan ekspresi acuh tak acuh. Apa yang tidak bisa Anda hilangkan, Anda tidak bisa kehilangan momentum. Wu Jie berpikir bahwa dia biasanya melakukan pekerjaan dengan baik. Zhang Yu kemudian tersenyum dan berkata, saya tahu Anda tidak yakin jika Anda kalah. Tetapi apakah masuk akal untuk mengatakan ini sekarang? Bagaimanapun, kita tidak lagi setidaknya berada di posisi ketiga. Anda benar, Chen Qi dan Ma Jinpeng sangat kesal dengan kata-kata Zhang Yu. Chen Qi tentu saja tampak tidak senang, Zhang Yu. Jangan terlalu sombong. Aku ingatkan kamu bahwa bahkan jika kita menang, kamu mungkin tidak menang dalam 2 tahun dan 6 tahun. Aku tidak percaya kamu dapat melakukan semua pekerjaanmu besok. Ayo pergi. Setelah itu, aku berjalan pergi dengan sekelompok orang, dan Song Hao dan Zhang Yu lewat. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, aku tetap tidak mengatakannya. Wu Jie selalu melihat sekelompok orang pergi jauh, dan kemudian berkata dengan jijik, aku belum pernah melihat pecundang sebelumnya, begitu sombong. Su Yiming menyela, apa yang dikatakan orang-orang adalah semua pemain utama tim sekolah. Adalah normal untuk kehilangan keyakinanmu. Kekuatan utama tim sekolah sialan. Wu Jie berkata, aku pikir yang disebut kekuatan utama ini tidak dapat mengimbangi pengganti intim Lao Kai. Kamu bilang Lao Kai. Kai Bin, yang berdiri di samping senjata itu, membuat ekspresi tak berdaya, dan merasa tidak pantas untuk menganggukkan kepalanya, atau menggelengkan kepalanya. Zhang Yu berkata, baiklah, biarkan mereka sendiri. Mari kita bantu Zhao tua itu membersihkannya dan kembali untuk beristirahat dengan baik. Akan ada pertempuran terakhir besok. Dan bekerja. Aku hampir kelelahan. Wu Jie mendengarkan pekerjaan, tentu saja dengan ekspresi khawatir. Zhang Yu berkata, hanya kamu yang lelah. Jangan aku lelah. Jangan bercinta dengan orang gemuk, kamu memiliki keterampilan untuk berbicara, kamu bisa menyelesaikan semuanya. Orang-orang di sekitarnya, didesak oleh Zhang Yu, hanya bisa membantu Zhao Zijun untuk membersihkan mereka. Keesokan paginya, Chen Qi dan Song Hao datang selama 2 tahun dan 6 tahun, memanggil Su Hao, Feng Shaohua, dan Zheng Suming. Su Hao keluar dan tertawa, Chen Qi, berapa banyak poin yang kamu menangkan kemarin? Jarang kamu datang ke sini untuk pamer. Kentut, berapa banyak poin yang telah kamu menangkan? Chen Qi mendengar ekspresi tak berdaya, dan berkata, bukan saja kamu tidak menang. Kamu juga kehilangan 18 poin. Ketika Su Hao mendengar kata-kata itu, mereka terkejut. Tampaknya salah. Itu benar. Su Hao tampak terkejut, dan berkata, Chen Qi, jangan menipu kami. Chen Qi membuat ekspresi tak berdaya dan berkata, siapa yang punya waktu luang untuk bercanda denganmu? Itu semua benar. Su Hao, Feng Shaohua, dan Zheng Suming melihat ekspresi serius Chen Qi, dan mereka menerima berita mengejutkan itu secara kolektif. Anda tahu, di pertandingan pertama, mereka bertiga menang 2 tahun dan 9 tahun dipimpin oleh Chen Qi, tetapi ketiganya tidak berpikir perbedaan antara kekuatan kedua tim. Itu pada dasarnya setengah kati. Jika Chen Qi dikalahkan oleh Kai Bin di tahun ke-12 tahun yang dipimpin oleh Kai Bin, maka dia pada dasarnya tidak akan bermain melawan Kai Bin. Su Hao mengerang dan berkata, tidak heran Kai Bin dapat menarik Lin Jun dan Sue Ken dari kuda di depan. Tampaknya dia telah membuat kemajuan besar selama ini. Sekarang bahkan Anda dan Ma Jinpeng bukanlah lawannya. Ketika Chen Qi mendengar orang lain menyebut nama Kai Bin, dia segera membuat ekspresi yang tak tergoyahkan, dan berkata, jangan menipu saya. Kai Bin bukan apa-apa, 2 dari dia bukan lawan saya sendirian. Itu bukan Kai Bin. Su Hao mendengar ekspresi tertegun, diikuti oleh kejutan, siapa itu? Siapa? Chen Qi berkata sambil mendesah dan berkata, kau sama sekali tidak bisa memikirkannya. Itu Zhang Yu. Zhang Yu.
Feng Shaohua berdiri di samping, segera menunjukkan ekspresi terkejut, dan bertanya, maksudmu Zhang Yu dari Serikat Mahasiswa? Bukan Zhang Yu itu, Zhang Yu mana yang bisa kita miliki di sekolah kita? Chen Qi mengerutkan kening. Su Hao Wenyan menggaruk dagunya, menunjukkan ekspresi aneh, dan berkata, Zhang Yu, sangat kuat. Dia tampaknya bermain sebagai center, kan? Dia bisa memimpinmu 18 poin dengan taktik center. Benarkah? Chen Qi mendengar desahan dan berkata, tentu saja itu tidak mungkin palsu. Tapi Zhang Yu tidak benar-benar menggunakan taktik tengah apapun dalam pertandingan kemarin. Saya pikir pusatnya bermain lebih baik daripada kuda tua itu, tetapi tidak banyak. Kami tidak benar-benar kalah di level tengahnya. Kami kalah di salah satu taktik nakalnya, yaitu, berlari tanpa henti. Anda tidak tahu, Zhang Yu cepat, jadi dia menerobos layup. Itu sangat kuat. Jika Anda tidak bertahan, mudah baginya untuk masuk ke keranjang. Begitu Anda mendapatkan kekuatan bertahan, dia akan ditahan oleh Anda, berlari tanpa henti, dan tidak akan menembak sampai menit terakhir. Kita dapat mengatakan bahwa tim kami dia semua lelah terseret oleh triknya sendiri. Orang itu terlalu kuat, itu keledai hidup. Petik 2. Tidak, Su Hao dan Feng Shaohua mendengar bahwa itu dapat dikatakan dengan mata besar dan mata kecil, untuk mengatakan bahwa Zhang Yu tampak kurus. Sepertinya tidak bisa berlari. Su Hao berkata, Lao Chen, apakah sekelompok besar dari kalian telah ditangani oleh taktik sederhana Zhang Yu yang terus berlari? Sederhana. Chen Qi mendengar ekspresi tak berdaya, dan berkata, tidak mudah lagi. Kamu memiliki kesabaran untuk maju dan mencobanya. Dari stamina, kamu tidak jauh lebih baik dariku. Bahkan kebugaran fisik Song Hao bukanlah lawan. Kamu bahkan lebih mati. Petik 2. Su Hao dan Feng Shaohua mendengar kata-kata itu dan menatap Song Hao. Song Hao juga mengangguk dan berkata, itu benar. Zhang Yu itu tidak hanya berlari tanpa henti saat menyerang, tetapi juga terus berlari saat bertahan. Orang-orang yang saya kenal di antara mereka, tidak ada yang bisa berlari lebih baik darinya, dan kondisi fisiknya seperti lubang tanpa dasar. Su Hao mengangguk dan menatap Chen Qi lagi, berkata, sangat sulit untuk menghadapi taktik nakal seperti yang kamu katakan. Dalam hal daya tahan, beberapa dari kita tidak terlalu pandai melakukannya. Petik 2. Feng Shaohua berdiri di samping, matanya berputar-putar. Chen Qi, datanglah kepada kami, kamu seharusnya tidak hanya memberitahu kami skor tadi malam. Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Chen Qi mendengar sedikit ekspresi penghargaan. Feng Shaohua layak menjadi wakil ketua Serikat Mahasiswa, dan responsnya memang jauh lebih cepat daripada Su Hao. Kemudian dia tertawa, sebenarnya, aku yang datang kali ini. Tentu saja itu maksudku. Aku tidak tidur lama tadi malam, dan dengan saksama memikirkan taktik dan kebiasaan Zhang Yu. Hari ini aku datang kepadamu, tentu saja aku ingin memberimu saran yang cocok. Adapun mengapa aku melakukan ini, alasannya sebenarnya sangat sederhana. Salah satunya adalah rekan setimku dan tim sekolah Su Hao Xuming tidak ingin kau dikucilkan oleh anak itu. Aku mahasiswa tahun kedua, jadi aku bisa memandang rendah siswa kelas 1. Kau benar, Su Hao menganggukkan kepalanya, lalu tersenyum, menepuk bahu Chen Qi dan berkata, baiklah, Chen tua. Sudah selama ini, dan aku tahu si kuku tidak bisa berputar keluar. Cukup, Feng Shaohua juga tertawa, terima kasih Chen Qi. Jika kita benar-benar bisa belajar dari anak Zhang Yu kali ini, aku pasti akan mengundangmu makan malam. Chen Qi tertawa, kamu tidak perlu makan. Jika kamu benar-benar bisa mengajari anak sombong itu, kamu akan lebih senang daripada memintaku makan. Sekarang aku akan memberitahumu cara untuk menahan operan Zhang Yu. Pertandingan ini bisa kalah 12 kali setahun. Aku pikir alasan utamanya adalah kelas kita memiliki celah dan poin ofensif yang terlalu sedikit. Ketika kelas kita mengambil bola untuk menyerang, skor pada dasarnya berputar di sekitar memukulku sendirian. Kecepatan dan daya tahan Zhang Yu sangat bagus, sulit untuk menemukan peluang menembak di bawah pertahanannya yang sangat intens. Dengan kata lain, selama Zhang Yu dapat mencegahku, itu pada dasarnya membatasi skor kelas kita. Tetapi situasi yang sama mungkin tidak efektif untuk kelasmu. Karena tahun demi tahun, kelasmu memiliki lebih banyak poin. Selain pick and roll, kalian dapat membuat terobosan satu sama lain. Zhang Yu juga orang yang hebat.
Tidak mungkin untuk bertahan melawan kalian bertiga pada saat yang sama. Aku pikir selama kamu menyerang, kamu terus mengoper bola dan tidak bertarung keras dengan Zhang Yu, dia pasti tidak dapat membantumu. Tetapi dalam hal menyerang, metode menyerang Zhang Yu di kelas mereka sangat monoton. Tidak lebih dari Zhang Yu yang melakukan tembakan terobosan, atau Zhang Yu yang melakukan terobosan dan memberi Cai Bin kesempatan untuk menembak. Yang lain hampir tidak melakukan tembakan. Serangan Zhang Yu hampir semuanya dimulai dengan Zhang Yu. Saran saya adalah, selama orang Zhang Yu menggiring bola ke dalam keranjang, Anda akan segera melakukan double team kepadanya. Dan Zhang Yu berkeliaran di pinggiran, tidak peduli sama sekali, karena Zhang Yu hampir tidak pernah melakukan tembakan, tetapi hanya bisa menerobos layup. Bagi mereka yang monoton, mereka sebenarnya sangat toleran. Jika Zhang Yu mengacau, ritme serangan pasukan mereka akan benar-benar terganggu. Ketika mereka menang, mereka akan menjadi sepotong kue. Su Hao mengangguk sambil mendengarkan, dan akhirnya tersenyum, hebat. Saya tidak menyangka Zhang Yu memiliki kerugian sebesar itu. Saya tahu dia adalah orang awam yang suka bermain sendiri, dan kami sama sekali tidak peduli padanya. Lao Chen, terima kasih. Anda tunggu, kami akan membalas Anda. Petik 2. Feng Shaohua mengangguk sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, terima kasih Chen Qi. Saat kita kembali dan melakukan penelitian, kita akan memberitahu anak itu betapa hebatnya para senior tahun kedua. Makan malam di setiap kelas di sore hari. Kembali ke sekolah. Meskipun sebagian besar, kelas ingin pergi ke stadion untuk menonton pertandingan basket ini, tetapi karena tempat duduk di tempat terbatas, selain kelas yang berpartisipasi, kelas yang tersisa harus ditentukan secara berurutan, tetapi terlepas dari bagaimana mengatakannya, saya dapat melihat kelas pertandingan terakhir, dan saya merasa sangat baik. Para siswa di setiap kelas baru saja makan malam dan berkumpul di gimnasium, menunggu dimulainya kompetisi secara resmi. Kelas 1 dan 2 duduk terpisah untuk menyemangati tahun ajaran mereka masing-masing. Karena pertandingan malam ini sudah menjadi yang terakhir, Huang Ye, yang mengalami insiden kemarin, datang ke tempat kejadian hari ini. Lin Jun dan Sue Ken membanting kepala sekolah lagi. Chen Qi dan Ma Jinpeng juga mengambil cuti untuk datang ke tempat kejadian. Chen Qi ingin melihat apakah saran taktisnya kepada Su Hao bisa efektif. Dan Ma Jinpeng datang untuk melihat lelucon Zhang Yu. Lagi pula, pertandingan kemarin, di bawah pembelaan Zhang Yu, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak berhasil dan lebih baik dari bangku cadangan, jadi tentu saja saya berharap pertandingan hari ini, Zhang Yu juga bisa bermain jelek sekali, meredakan depresi dalam benak saya tentang pertandingan kemarin. 4 orang bertemu, dan sebagai kekuatan utama tim sekolah, tentu saja bersatu. Lin Jun tertawa, Chen Qi, Sue Chan dan saya datang menemui Anda kemarin. Anda kalah telak. Ketika Chen Qi melihat kejelekan di mata rekan satu timnya, dia secara alami membuat ekspresi tak berdaya. Ma Jinpeng tampak tidak senang, berkata, seolah-olah Anda menang. Apakah Anda tidak kalah juga? Lin Jun tertawa, meskipun kami kalah. Tetapi kami hanya kehilangan 1 poin. Tetapi Anda kehilangan 18 poin, oke. Sungguh selisih yang besar. Ketika Ma Jinpeng mendengar kata-kata itu, dia merasa tidak bisa menahan wajahnya, dan dia dengan cepat membantah, jika Anda kehilangan 1 poin, Anda juga kalah. Setidaknya kita masih berada di posisi ketiga. Hehehehe, Lin Jun dan Sue Ken sama-sama tersenyum ketika mendengarnya, dan tidak menjelaskan apapun. Namun, senyuman keduanya membuat Ma Jinpeng tersipu dan tahu bahwa ketika dia mengatakan itu tidak lebih dari bebek mati. Mulutnya keras, jadi beberapa orang tidak terus berbicara. Waktu permainan semakin dekat. Kedua kelompok pemain sedang melakukan pemanasan sebelum pembukaan. Huang Zheng, yang duduk di tengah-tengah pimpinan sekolah, melihat Zhang Yu juga mengganti kaosnya untuk bermain, secara alami menunjukkan ekspresi tegas, dan kemudian kepada wakil kepala sekolah Jia Jilin berkata, Jia tua. Mengapa Zhang Yu juga bermain? Jia Jilin tidak menyangka Huang Zheng akan menanyakan ini, dan kemudian, dia berkata, apakah kamu tidak tahu? Kemarin, dia naik. Cukup bagus untuk dikatakan. Aku baik-baik saja kemarin, kata Huang Yan, dan tersenyum. Aku tidak menyangka Zhang Yuzi cukup berbakat. Dia bahkan bisa bermain basket. Jia Jilin tertawa, anak ini tidak berbakat. Dia hampir serba bisa. Aku rasa dia tidak akan bisa.
Tahun ini ada banyak hal yang bisa dia lakukan, dan dia bisa pergi ke luar negeri untuk bertemu dengan para pemimpin besar beberapa waktu lalu. Foto bersama, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Aku hanya tidak tahu apakah film itu tidak memengaruhi pembelajarannya. Huang Yan tersenyum dan berkata, meskipun bakat Zhang Yu sangat kuat. Tapi kamu benar, masalah belajarnya seharusnya benar-benar diatasi. Bagaimanapun, dia masih menjadi siswa teladan di sekolah kita. Itu terlalu jelek. Kamu meminta Direktur Gu untuk meluangkan waktu untuk bertanya kepada Li Yunliang. Jika ada penurunan nilai, kamu harus mengetahuinya sebelum ujian. Kemudian belajar dan mengatur untuk bergabung dengan kelas roket. Jia Jilin mengangguk dan berkata, begitu, aku akan memberitahu Direktur Gu. Tapi dia dalam situasi seperti itu. Masa depan pasti akan dikawal, bukan belajar, tetapi sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Huang Yi berkata, kamu juga tidak bisa mengatakan itu. Dalam kasus Zhang Yu, hasilnya terlihat lebih baik, baginya sendiri, kelebihannya lebih besar daripada kekurangannya. Jia Jilin mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Guru fisika 12 tahun, Song Renping, tertawa, singah, Guru Li. Aku pikir Zhang Yu bisa disingkirkan di babak pertama. Aku tidak berharap untuk bertahan di yang terakhir. Li Yunliang tersenyum dan berkata, jangan bicara tentangmu. Aku sendiri tidak mengharapkannya, mengatakan bahwa Zhang Yu selalu tidak terduga. Di masa depan, tidak peduli apa yang terjadi di kelas, lemparkan saja padanya, simpan saja. Aku merepotkan, guru matematika Lusiki berkata, aneh mengatakan anak Zhang Yu. Aku tidak berpikir aneh bahwa kamu dapat mengikuti ujian pertama bahkan jika kamu tidur setiap hari.